usianya di 20 tahun. Tekanan darahnya Untuk tekanan darahnya itu ada di 100 per 70 mmHg. kalau nadinya Nadinya itu di 84 kali per menit. suhu bagaimana, normal, panas, gimana? Suhunya normal ya dok, di 37 derajat Celcius. Suhunya dari pernah melahirkan, keguguran atau Baik, Nyonya Alba ini pernah melahirkan satu kali dan belum pernah keguguran. kalau TFU TFU-nya itu di satu jari di bawah pusat. lukanya serinya bagaimana? Lukanya itu luka perineumnya mencapai sphincter ani eksternal. Lalanya bayinya berapa beratnya? Beratnya 400 gram. Kalau tindakannya udah ngapain aja? Sempat dilakukan episiotomi luas sih dok. Baik, apa penilaian kalian terhadap kondisi ini? Jadi pasien mengalami robekan jalan lahir derajat 3. Kalau rencana atau rekomendasi tindakan apa yang mau kita lakuin untuk pasien? Kalau dari kita sendiri, saya menyarankan untuk dilakukan penjahitan yang segera serta pemantauan resiko hematoma pasca penjahitan karena lukanya cukup luas. Baik, segera siapkan alat untuk penjahitannya ya. Saya akan menangani pasiennya. Tolong bantu penangguhan pasca tindakannya. Siap dokter, akan kami siapkan peralatannya. Mari kita melihat ke sini dok. Ya. Stop. Di sini nanti karena kita Baik dok, di sini ruangan pasiennya. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Bunga selaku yang berjaga di shift pagi ini. Sebelumnya saya dan rekan-rekan saya di sini ada Dokter Amelia yang berjaga di shift pagi ini, ada Bidan Arianti dan ada Bidan Kamila. Sebelumnya Ibu maaf, apakah ada keluarga yang mendampingi Ibu? Tidak ada ibu. Baik Ibu, Ibu tidak perlu khawatir ya. Di sini ada kami semua yang akan menjaga Ibu ya Ibu. Ibu tidak perlu merasa sendiri ya Ibu. Ya, ibu, terima kasih. Baik Ibu, apakah ada keluhan yang Ibu rasakan hari ini? Ibu ada sekarang jahitannya makin sakit. Ibu lebih sakit daripada persalinan kemarin. Ibu, saya akan menjelaskan ya kenapa bisa lebih sakit dari lahiran sebelumnya. Dari pemeriksaan, Ibu mengalami robekan jalan lahir derajat 3, yaitu robekan yang mengenai sampai ke otot sekitar anus. Luka ini cukup dalam, sehingga memerlukan tindakan penjahitan khusus. Apakah kondisinya akan berbahaya, dok? Sebenarnya kondisi ini cukup parah ya Bu, tapi Bu jangan khawatir karena robekan ini tuh perlu ditangani dengan segera. Dengan jahitan yang baik, luka akan cepat pulih Bu. Namun kami perlu memantau lebih jauh gitu mengenai takutnya ada pendarahan atau hematoma. Hematoma itu darah yang menggumpal di bawah kulit ya Bu ya. Nanti kami akan memeriksa itu lebih lanjut setelah tindakan penjahitan. Apakah jahitannya akan sakit, Bu? Tenang aja ya Ibu, karena sebelum dijahit itu kami akan memberikan obat bius supaya Ibu juga tidak merasa sakit. Terus juga nanti setelah dijahit, Ibu itu bakal dikasih obat pereda nyeri supaya lukanya juga tidak nyeri dan cepat gitu pemulihannya. Baik Bu, kalau gitu silakan lakukan saja. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya. Kami akan segera melakukan tindakannya ya Ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Di sini kami akan terus memantau Ibu ya. Ya Ibu, terima kasih. Kami permisi ya Bu. Kami permisi ya Ibu. Ya Bu, dok. Dok, tadi aku bersama bidan lain udah klarifikasi nih ke pasien yang sebelumnya cara penanganan sama apa sih resiko-resiko tindakan yang kita lakuin. Tapi kita nggak tahu nih pasiennya ngerti atau enggak. Mungkin kita sekarang ke ruangan itu untuk evaluasi lagi. Ya. Bu, apakah penjelasan rekan saya tadi tentang kondisi luka jalan lahir dan rencana penjahitan sudah bisa dipahami? Sudah bisa, dok. Baik. Nah, mungkin karena pasiennya udah paham, kita langsung panggil bidan untuk melakukan tindakan kali ya supaya lebih cepat. Boleh. Baik, apakah ada hal yang masih membuat
membuat ibu bingung, misalnya tentang proses penjahitan, obat bius, atau perawatan setelah tindakan. Apakah nanti setelah dijahit, apakah saya bisa langsung duduk atau harus ditres dulu ya dok? Baik ibu, setelah dijahit ibu tetap bisa bergerak ya bu, tapi ibu harus hati-hati dan menghindari posisi yang dapat menekan luka ya bu ya. Nanti kami akan ajarkan cara merawat luka supaya lebih cepat sembuh dan tidak infeksi ya bu. Ya ibu, iya dok, terima kasih. Baik Ibu, apakah ada lagi yang Ibu tanyakan misalnya tentang resiko pendarahan atau rasa nyeri ataupun cara membersihkan lukanya gitu? Jika nyeri apakah ada obatnya ya? Tentu Ibu, kami akan memberikan obat anti nyeri untuk yang aman gitu ya Bu, untuk Ibu menyusui gitu. Ya Ibu, baik, terima kasih. Oke, Ibu sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh kami lanjutkan tindakan penjahitannya Ibu? Ya dok, silahkan. Baik, Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Kalian santai ya, karena lagi kerja juga. Nah, tadi kan kita habis ngelakuin operasi. Menurut kalian ada gak yang mau kalian tanyain tentang penanganan atau kayak gimana? Dari kita ya tadi juga udah berdiskusi ya dok. Jadi kan tadi juga kita udah bilang ke pasiennya bahwa kita tuh bakal menemani, nah bakal juga merawat. Nah di sini tuh kita masih bingung nih dok, gimana cara bagaimana caranya nih dok setelah operasi yang dilakukan tadi itu, operasi penjahitannya itu, cara merawat pasiennya bagaimana, kayak dari pembersihan lukanya atau bagaimana sarannya? Jadi kalau misalnya mau membersihkan luka, kalian harus pakai air hangat ya. Lukanya dibersihin pakai air hangat, terus dikeringin, langsung dikeringin, tapi pelan-pelan yang lembut gitu ya. Terus kayak mengganti perban atau pembalut itu harus secara teratur. Jadi jangan nunggu dulu infeksi baru kalian mau ganti, jangan dulu nunggu basah gitu baru kalian mau ganti. Terus menghindari, tolong ibunya diarahin untuk menghindari gesekan gitu ya. Terus jangan dulu pakai baju, kalau bisa jangan dulu ditutupin pakai kain yang lain gitu ya. Terus disuruh juga biar lebih cepat pulih tuh mengkonsumsi makanan yang bergizi dong, jelas, yang tinggi protein sama serat untuk mendukung penyembuhannya. Serta satu lagi tuh mengistirahatkan tubuh dengan tenang biar gak mencegah ketegangan gitu sama lukanya. Bu dokter, untuk dari saya kira-kira berapa kali ya gitu untuk jangka waktu pemeriksaan kondisi ke ruangannya gitu? Kalau ini mungkin bisa 3 kali ya dalam sehari atau bisa lebih kalau misalnya emang kondisi si ibunya tuh lukanya misalnya si ibunya nggak mau diam, itu kan pasti luka tuh lebih cepat kebuka ya. Jadi pemantauannya harus lebih sering untuk menghindari pendarahan. Baik dok. Baik, terima kasih ya dok. Terima kasih dok. Ya.